para penjaga lilin, selamat datang di dunia Kopat Nyebong. Dapat bercerita, dengar baik-baik. Di sebuah gereja di kota kecil bernama May di Texas tuh, warga nih datang buat ngelayat atas kematian seorang gadis yang masih berusia 25 tahun bernama Shantay Blankenship. Mungkin ya, di antara kerumunannya para pelayat itu terdapat pembunuhnya si Shantay yang bersembunyi di antara mereka. Pembunuhnya ini juga melihat bagaimana warga nih saling mencurigai satu sama lain. Pas detektif kehabisan petunjuk yang mereka punya, dan kemudian penyelidikan menemui jalan buntu, kasusnya pun menjadi cold case yang mana itu membuat masyarakat kota kecil itu bertanya-tanya, apakah salah satu di antara mereka nih yang akan jadi korban selanjutnya. Tapi setelah lebih dari setahun, ada nih satu saksi yang diam tanpa disadari siapapun, tapi saksi inilah yang akan jadi jawabannya dicari selama ini. Jadi nih, di tanggal 15 Mei 2016 di kota kecil May, Texas, hampir 48 jam telah berlalu sejak Shantay Blankenship yang berusia 25 tahun menghilang secara misterius. Jadi, dia nih menghilang habis jalan-jalan sore seperti biasa yang dia lakukan. Sejak Shantay ini menghilang, banyak nih para relawan gereja yang mencari keberadaan Shantay tanpa lelah. Mereka juga tuh menyisir ke berbagai lokasi buat cari jejaknya Shantay. Hingga akhirnya hari Jumat sekitar pukul 11 pagi, sepasang suami istri ini menemukan hal yang mengerikan dan mereka segera menelpon 911. What's the location of your emergency? I have no idea where I'm at. I am in the middle of nowhere. We were looking for Shantay Blankenship. Okay. We found her. Okay. It's Okay. Tell me, stay real still for me, okay? I'm gonna try to ping your location. it's actually the old haunted house is what everybody calls it. Is she okay? Does she need any medical attention? Is she alive? She's dead. Oh God. Okay. I've got everybody headed that direction, okay? Setelah menerima telepon dari sepasang suami istri tadi itu, kantor Sheriff Brown County langsung mengirimkan 2 petugas patroli polisi buat ke lokasi. Di mana lokasinya tuh di sebuah rumah pertanian yang terbengkalai, yang jaraknya itu hampir 40 km dari kota. Pas tiba di lokasi nih, petugas tuh sudah melihat sepasang suami istri itu berjalan mondar-mandir sambil gelisah di luar rumah. Mereka juga tuh sudah bersiap buat jelasin tuh apa yang mereka temukan dalam bangunan tersebut. Mereka menjelaskan tuh bahwa mereka tuh sedang berkendara buat nyari si Shantay sambil menyusuri sungai dan juga gorong-gorong yang mereka bisa temukan. Lalu mereka lihat tuh bekas jejak ban yang mengarah ke sebuah rumah terbengkalai. Mungkin buat para polisi, penemuan ini nih memunculkan banyak sekali pertanyaan. Masalahnya, rumahnya itu berada di lokasi yang sangat terpencil. Bahkan warga setempat saja nggak ada yang tahu tempat itu ada. Sambil menunggu petugas lain datang nih, polisi ini terus mengajukan pertanyaan kepada pasangan tersebut. Kenapa bisa sampai ke lokasi itu? Pasangan itu tuh menjelaskan bahwa mereka nih sedang mengelilingi rumah itu, tapi nggak menemukan apa-apa. Sampai mereka tuh menemukan storm cellar. Buat yang belum tahu nih, storm cellar itu semacam ruangan kecil seperti bunker lah, yang digali ke dalam tanah buat lindungi dari cuaca ekstrim seperti tornado dan juga angin kencang. Dan ya, di dalam storm cellar itu, mereka menemukan jasadnya si Shantay dalam keadaan yang mengenaskan. Jejak yang masih sangat baru ini nih membuat polisi mikir, bagaimana kalau pembunuhnya si Shantay ini masih ada di sekitaran situ sambil mengawasi dari kejauhan. Nggak lama kemudian nih, unit kepolisian tiba, termasuk fotografer forensik. Saat polisi jalan menuju lokasi jasad sambil menyusuri TKP itu, mereka nih menemukan sebuah gelang karet berwarna pink serta pisau lipat, tapi polisi ini nggak ngelihat setitis pun darah. Mereka juga tuh menyusuri jejak ban sampai mengarah ke storm cellar. Di lantai ruang bawah tanah, tepat di dekat pintu masuk, tergeletak jasad Shantay yang hanya mengenakan sebagian pakaiannya. Tubuhnya dipukuli dengan sangat brutal hingga wajahnya hampir nggak dapat dikenali lagi. Di samping jasadnya tuh terdapat sebilah pisau mesin pemotong rumput yang patah dan berlumuran darah. Kondisi serta letaknya ini membuat para penyidik hampir yakin bahwa benda itulah senjata pembunuhannya. Lokasi yang terpencil, kebrutalan serangan, dan posisi jasad Shantay, semuanya ini membuat para polisi ini bertanya-tanya. Manusia seperti apa sih yang sanggup melakukan tindakan sekejam ini? Setelah pemeriksaan TKP nih, jasadnya Shantay pun dibawa buat otopsi. Sementara itu, petugas mulai menyisir tuh seluruh rumah terbengkalai itu. Di dalam rumah ini nih, petugas tuh hanya menemukan tumpukan sampah, botol-botol minuman keras, dan bangunan yang sudah rusak.
rusak. Nggak ada tuh bekas tanda-tanda perkelahian atau bercak darah di dalam rumah. Habis periksa area rumah tuh, polisi ini mulai mewawancarai para relawan yang ikut dalam pencarian Shantai. Dan pasangan yang menemukan jasadnya Shantai ini kemudian dibolehkan pulang tuh, karena mereka tuh sudah bukan lagi tersangka. Tapi sebelum pulang nih, polisi ini sempat memberikan satu pesan penting. Jangan memberitahu siapapun tentang penemuan jasad itu, agar pembunuh nggak mengetahui perkembangan penyelidikan. Namun, ya larangan adalah perintah. Masalahnya di Brown County itu, kasus tragis seperti ini bukan yang pertama kalinya. Karena pada tahun 1980, seorang gadis berusia 13 tahun bernama Amanda Goodman diculik saat berjalan pulang sekolah lalu dibunuh. Seorang pria berusia 30 tahun bernama Yuan Laurels ditemukan tewas ditembak di samping mobilnya yang sedang terbakar. Bahkan setelah puluhan tahun pun kasusnya juga belum terpecahkan. Belum lama sebelum kasusnya Shantai ini, polisi juga temukan tuh sisa jasad dua warga Brown County yang sebelumnya dilaporkan menghilang di daerah terpencil. Karena itulah meskipun penyidik berharap berita tentang pembunuhan Shantai nggak menyebar, namanya juga kota kecil, kabar buruk tuh selalu cepat nyebarnya mengalahkan kecepatan suara. Maklumlah, namanya juga manusia suka ngegosip, apalagi di kota kecil. Karena May merupakan komunitas yang sangat religius, pencarian Shantai itu dipusatkan melalui North Lake Community Church. Petugas pun segera menuju gereja tersebut. Namun, pas sampai di sana, situasinya tuh berubah drastis. Karena seorang petugas damkar relawan nih sudah ember bocor. Dia kasih tahu nih keluarganya si Shantai itu bahwa jasadnya telah ditemukan. Akibatnya nih, buat polisi kehilangan keuntungan mereka dalam penyelidikan. Pas petugas masuk ke dalam gereja nih, puluhan pasang mata tuh langsung menatap petugas dengan harap-harap cemas. Sambil mengamati nih setiap orang yang ada di ruangan, siapa tahu ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Meskipun warga nih belum percaya sama petugas, mereka tuh sangat percaya sama pendeta Ron Kinner karena selama hampir 5 dekade melayani jemaat dan aktif juga membantu berbagai kegiatan amal di daerah tersebut. Pendeta juga tahu betul hampir semua orang di kota itu. Mungkin dukungan dari pendeta ini bisa sangat berharga buat penyelidikan. Saat petugas terus berjalan menyusuri gereja, dia melihat orang satu persatu mulai meninggalkan gereja. Karena nggak punya kewenangan hukum buat nahan mereka nih, petugas mintalah bantuan kepada pendeta Kinner buat bantu ngumpulin keluarga Shantai sama orang-orang terdekatnya buat diwawancarai. Nah, di antara semua orang yang kenal Shantai ini, ada satu orang yang langsung menarik perhatian petugas, yaitu pacarnya Shantai, John Adams. Namun, saat diwawancarai, sikap dari John ini sangat aneh. Ketika polisi nanya, bagaimana hubunganmu dengannya? John jawab, kami tuh memang sering berkelahi, tapi dia tuh memang bukan orang yang mudah menghadapi masalah. Dan dia juga nih punya gangguan mental. Dia punya tuh kebiasaan teriak sama meluapkan emosinya. Kadang aku tuh hanya ngajak dia ngobrol baik-baik dan bersikap lembut, itu sudah membuatnya tenang. Gimana ya jelasinnya? Dia tuh punya cara sendiri buat ngekspresikan perasaannya. Kadang seperti ada tembok tuh yang menghalangi kami. Tapi dia juga tuh tetap nunjukin kalau dia tuh sayang sama aku. Paham kan maksudku? Padahal nih ya, dia tuh baru saja tahu kekasihnya nih telah ditemukan meningsoi. Tapi dia nggak ada ajukan satupun pertanyaan tentang apa yang terjadi malam itu. Yang mana ini membuat petugas nih bertanya-tanya. Apakah Johnny memang nggak peduli? Atau justru dia sudah tahu jawabannya? Pada tahap awal penyelidikan nih, polisi ini masih berusaha cari tahu siapa ini yang punya alasan buat nyakitin Shantai. Dan tanpa ragu nih, John juga menunjuk kecurigaannya kepada pria lain, seseorang yang baru saja meninggalkan gereja pas polisi datang. John juga menambahkan nih, ada nih pria lain namanya Colin. Dulu nih memang kami sering bermasalah, karena dia nih suka sekali jalan-jalan dan keluyuran bareng cowok itu. Dan cowok itu tuh sering lakuin hal-hal bodoh. Maksudku seperti berkeliling sambil mabuk dan semacamnya. Aku nih benar-benar gak suka itu. Dia tuh memang sering nongkrong bareng cowok itu. Aku sama dia nih pernah ribut satu kali. Waktu itu mereka mabuk sementara aku baru pulang kerja. Dalam hati aku cuma mikir, apaan sih nih? Akhirnya tuh aku sama ayah tirinya nih keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah kejadian itu tuh aku hampir gak dengar lagi kabarnya. Dia milih mundur dari semuanya begitu saja. Tapi belakangan aku dengar dia masih suka datang ke tempat cowok itu. Selesai wawancara nih, petugas nih masih belum tahu harus menilai John seperti apa. Masalahnya John punya sikap tuh terlalu tenang, nyaris gak nunjukin kesedihan. Untuk sementara nih, polisi hanya bisa mengantongi satu nama, yaitu Colin Smith. Dan menurut John, nama itu patut dicurigai. Menjelang malam nih, gereja tuh mulai kosong. Jadinya petugas pun memutuskan lanjut saja besok. Ketika para community ini tahu siapa pelaku sebenarnya, mereka pun tidak bisa berword-word, karena pelakunya ini adalah seseorang yang selama ini mereka kenal. Besokannya, pas mau berangkat ke kota, polisi ini menerima email dari tim forensik, yang mana itu hasil otopsi awal yang telah selesai. Penyebab dari kematiannya Shantai ini disebabkan akibat benturan keras di kepala dan juga
juga leher. Cedera yang ditemukan juga sesuai dengan luka yang ditimbulkan oleh mesin pemotong rumput sebelumnya yang ditemukan di TKP. Yang menarik perhatian dari penyidik nih, si Shantae ini nggak punya luka pertahanan di tubuhnya. Ini juga mengindikasikan bahwa Shantae ini nggak sempat melawan pelakunya. Sementara itu, memar pada kedua lengannya juga menunjukkan bahwa tubuhnya nih mungkin diseret dengan menarik kedua sikunya. Penyelidik nih kemudian menemukan fakta yang sangat mengerikan. Hasil otopsinya tuh menunjukkan bahwa Shantae ini mengalami pelecehan seksual pas karat atau bahkan setelah meningsoi. Dan dari pemeriksaan forensik nih, penyidik tuh berhasil menemukan DNA seorang pria. Inilah petunjuk konkret pertama yang mengenai identitas pelaku. Ditambah lagi nih, dengan tingkat kekerasan yang dilakukan dengan brutal, membuat polisi menduga bahwa bisa saja ini bukan korban pertama pelaku. Bisa saja masih ada korban lainnya. Sekitar pukul 10 pagi, para polisi ini mulai menyebar ke kota buat mewawancarai setiap pria yang tinggal di daerah itu. Sambil ngumpulin tuh sampel DNA dengan harapan dapat menemukan DNA yang cocok dengan yang ada pada tubuh Shantae. Saat itu juga petugas nih khawatir, mereka nggak punya waktu yang cukup. Bisa saja pas mewawancarai, mereka nih berhadapan dengan pelakunya. Dan lebih ngerinya lagi nih, nggak ada yang tahu kan mereka bicara dengan siapa. Bisa jadi pembunuhnya. Habis wawancarai belasan warga, polisi ini menyadari banyak sekali ternyata pria yang kenal sama Shantae. Bahkan mereka juga tahu aktivitas kesehariannya. Dan masing-masingnya nih memiliki kesempatan buat menyakitin Shantae. Yang artinya nih, daftar tersangka justru makin panjang tuh. Bukannya makin pendek. Karena belum juga ada titik terang, detektif utama nih telepon keluarganya Shantae. Dan dari ibunya si Shantae, namanya Michelle, mereka dapat info penting tuh. Karena orang yang kemungkinan besar lihat Shantae terakhir kali sebelum hilang adalah sahabat dekatnya, Kathleen. Setelah dapat alamatnya Kathleen nih, detektif langsung luncur ke alamatnya. Mereka nih belum tahu bahwa wanita yang mereka temui ini nih nyimpan salah satu petunjuk penting dalam seluruh kasus penyelidikan. Gak ada seorang pun yang kenal Shantae sebaik Kathleen, dan gak ada yang lebih tahu tentang tiga pria asing yang belakangan muncul dalam hidupnya Shantae selain Kathleen. Pas sampai di rumahnya Kathleen nih, detektif langsung tuh mewawancarai Kathleen. Kathleen bilang begini, Shantae itu balikan lagi dengan Colin. Terus bagaimana dia putus dengan John karena Shantae ini nggak suka dia. Lalu Colin ini menyuruhnya bertemu di shed di belakang rumahnya waktu malam itu. Lalu ada nih cowok yang melintas di depan kami mengendarai Ford Bronco berwarna merah putih. Kamu tahu kan, kadang kalau melihat seseorang yang kelihatannya benar-benar menyeramkan, rasanya tuh langsung ada firasat yang nggak enak. Nah, dia seperti itu. Wajahnya ini kelihatan agak menyeramkan. Dia melambaikan tangan tuh ke arah Shantae. Lalu Shantae bilang begini, oh itu si Anu. Tapi entah kenapa orang itu tuh benar-benar bikin aku merinding. Buat yang belum tahu nih, shed tuh semacam gudang. Bisa juga buat tempat hobi atau tempat kerja yang terpisah tuh dari rumah. Kemudian Kathleen ini sebut 3 nama pria yang menurutnya berkaitan dengan hilangnya Shantae. Yang pertama ada John. Yang kedua Colin, dan ketiga, dia nggak ingat nih siapa namanya. Tapi dia ingat tuh detail penting. Pria itu tuh ngendarai mobil Ford Bronco berwarna merah putih. Nggak pakai lama, penyidik pun langsung nyari tuh data kendaraan di wilayah tersebut. Dan mereka hanya menemukan tuh satu Ford Bronco berwarna putih yang cocok dengan deskripsinya. Pemiliknya bernama Bobby Sosa. Jadi penyidik nih mulai fokus tuh 3 nama utama. John, Colin, dan juga Bobby. Polisi langsung dibagi tugas. Tim pertama nih datangi rumahnya Bobby. Begitu tiba, mereka langsung cium bau menyengat yang berasal dari trailer tempat Bobby tinggal. Bobby itu mengaku bahwa bau itu tuh berasal dari bensin. Meski polisi ini sudah lakukan pemeriksaan, mereka nggak menemukan bukti apapun yang menghubungkannya dengan pembunuhan Shantae. Sementara tim lainnya bergerak menuju rumahnya Colin. Pas tiba nih, polisi awalnya ngira Colin tuh hanya saksi biasa. Namun sikapnya berubah ketika sesi wawancara di mana membuat penyidik nih mengubah pandangan mereka. Menurut Colin, dia nih nggak pernah punya hubungan apapun dengan Shantae. Tentunya polisi nggak percaya dong. Waktu polisi nanya lagi nih apa pekerjaannya, Colin mengaku nih bekerja di bidang perawatan rumput, lawn care. Biasa di Amerika memang ada tukang potong rumput. Yang artinya, dia nih punya akses terhadap bilah mesin pemotong rumput. Jenis senjata yang diyakini digunakan untuk membunuh Shantae. Lihat Colin sudah semakin defensif nih, polisi akhirnya memilih sudahi wawancaranya. Mereka juga meminta ketiga tersangka buat datang ke kantor polisi keesokan harinya untuk memberikan sampel DNA dan menjawab beberapa pertanyaan tambahan. Dengan 3 nama itu, kini menjadi fokus utama penyelidikan. Para detektif yang kembali ke kantor mulai menelusuri itu lebih dalam latar belakang masing-masing tersangka. Masalahnya nih, John ternyata memiliki riwayat kasus pembobolan dan penyerangan. Selain itu, dia juga menyembunyikan sejumlah informasi penting mengenai hubungannya dengan Shantae. Bobby memiliki catatan kasus penyerangan terhadap seorang wanita. Ia juga diketahui itu sering berada di sekitar lokasi tempat jasad Shantae akhirnya ditemukan. Sementara itu, Colin memang gak punya riwayat kriminal yang diketahui polisi. Namun, selama bertahun-tahun, dia tuh sering menjadi bahan pembicaraan warga karena temperamennya yang kasar dan mudah meledak. Namun semakin dalam polisi mengali latar belakang mereka, semakin sulit menentukan
menemukan siapa pembunuh sebenarnya. Karena rumor sudah mulai menyebar ke seluruh kota, warga pun jadi saling mencurigai. Sementara itu, pemakamannya Shantae ini dijadwalkan berlangsung keesokan harinya. Petugas juga akan menghadiri acara pemakaman itu buat mengawasi nih tiap orang yang hadir. Siapa tahu kali aja di tengah kerumunan pelakunya bersembunyi. Keesokan paginya tuh, tim pemeriksa jenazah ini menyerahkan tubuhnya Shantae kepada keluarganya untuk dimakamkan. Namun mereka ini beri satu info yang cukup mengejutkan. Di dadanya Shantae itu ditemukan bekas tanda yang nggak biasa. Mereka tuh juga nggak bisa jelaskan dari mana tanda itu berasal. Bahkan sempat ngiranya itu mungkin berkaitan dengan ritual tertentu. Yang membuat dugaan itu semakin mengganggu adalah kenyataan bahwa Shantae ini dibunuh pada hari Jumat tanggal 13. Ya, Friday the 13th. Tanggal yang selama ini identik dengan berbagai mitos dan tahayul. Meski begitu, mereka ini nggak punya bukti apakah tanda tersebut memang memiliki makna khusus atau hanya kebetulan semata. Sekitar pukul 11 siang, hampir 100 jemaat nih mulai memenuhi gereja untuk menghadiri pemakaman Shantae. Saking banyaknya nih, sampai ada yang berdiri di luar bangunan. Dan tanpa disadari siapapun, pelakunya juga ada di antara mereka. Di dalam gereja, pendeta Kinney memimpin ibadah pemakaman, sementara keluarga dan sahabatnya tuh memberikan penghormatan terakhir kepada Shantae. Upacara pemakaman pun berlangsung selama berjam-jam, namun beberapa pelayat diam-diam tuh meninggalkan gereja sebelum acara selesai, termasuk pelaku. Gak lama kemudian nih, peti jenazah Shantae ini dibawa ke Pleasant Valley Cemetery, tempat ia akhirnya dimakamkan. Walaupun polisi sudah berusaha nih, mereka gagal menyadari pelakunya ada di hadapan mereka. Pas selesai pemakaman nih, polisi minta 3 tersangka utama tadi untuk datang ke kantor polisi buat menjalani pemeriksaan. Sekitar pukul 4 sore, Bobby dan Johnny yang pertama tiba. Mereka juga langsung serahkan ponsel mereka buat diperiksa. Dengan harapan ini bisa ditemukan bukti yang mengarah ke pelaku. Selama wawancara, intinya tuh mereka bilang bukan pelakunya. Setelahnya juga dimintai sampel DNA. Dan polisi juga melihat keduanya nih tampak jauh lebih gugup dibandingkan sebelumnya. Meski begitu tuh mereka juga tahu bahwa Bobby dan Johnny sama-sama pernah berurusan dengan hukum. Sehingga rasa gugup itu tuh bisa saja muncul karena takut kembali dicurigai secara keliru. Namun, ada satu hal yang menarik dari John. Hanya dia yang telah menghapus tuh beberapa pesan dari HP-nya. Walau begitu tuh, hingga akhir pemeriksaan, polisi belum punya bukti langsung. Mereka tuh hanya punya bukti yang tidak langsung. Karena itu, Bobby dan John kembali dibebaskan setelah diminta menyerahkan sampel DNA. Gak lama kemudian, si Cole ini tiba di kantor polisi. Kali ini nih situasinya sedikit berbeda, karena si Cole ini jadi tersangka terkuat sejauh ini. Para penyidik nih langsung meminta tes poligraf atau tes pendeteksi kebohongan. Belum lama wawancara dimulai, si Cole ini ngaku sebelumnya dia tuh nggak sepenuhnya jujur pada polisi. Ditambah lagi nih, dia ngaku pernah jalin hubungan intim dengan Shantae. Namun dia bersikeras, selain hal itu semua tuh keterangannya adalah benar. Ya, pernyataan tersebut akan diuji setelah tes poligraf dimulai. Gak lama setelah wawancara, Cole ini memutuskan buat cabut dan tinggalkan ruang interogasi. Ya sudah, polisi ini semakin yakin mereka temukan pelakunya yang selama ini dicari. Walaupun Cole ini bersikeras gak ada hubungannya sama kematiannya si Shantae, hasil dari tes poligraf tuh justru menunjukkan hal yang berbeda. Perubahan pada pola nafas, detak jantung, tekanan darah, dan tingkat keringatnya nih mengindikasikan bahwa dia nih mungkin gak sepenuhnya jujur ketika menjawab pertanyaan mengenai kematian Shantae. Tapi hasil poligraf ini nggak sepenuhnya akurat dan nggak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Berbeda dengan DNA. DNA merupakan bukti ilmiah yang jauh lebih kuat. Kini setelah sampel DNA dari John, Colin, dan juga Bobby berhasil dikumpulkan, para detektif ini yakin bahwa jawaban mengenai siapa pembunuhnya Shantae ini pasti ada di antara ketiga pria tersebut. Seluruh sampel kemudian dikirim ke laboratorium pemeriksa medis Tarrant County di Fort Worth yang jaraknya tuh lebih dari 160 km dari lokasi penyelidikan. Sementara polisi dan seluruh warga menunggu hasil pemeriksaan, sang pembunuh ini masih bebas berkeliaran. Sebulan kemudian, hasil DNA-nya akhirnya tiba. Tapi pas profil DNA pelaku dimasukkan ke dalam basis data DNA nasional, hasilnya tuh benar-benar di luar dugaan. Nggak ada satupun kecocokan. DNA-nya bukan punya John, Colin, maupun Bobby. Bahkan nggak ada yang cocok dengan pelaku kriminal yang sudah terdaftar dalam database nasional. Temuan ini nih bikin puyeng polisi saja. Mungkin saja nih pelakunya bukan warga sekitar, melainkan seseorang yang melintas di lokasi itu lalu menghilang tanpa jejak. Lebih dari setahun telah berlalu, penyelidikan berjalan tanpa perkembangan berarti. Hingga pada Oktober 2017 nih, salah satu penyidik yang pernah menangani kasus Shantae, Carlyle Gover, menemukan secercah harapan. Saat menonton sebuah acara dokumenter kriminal di TV, Gover nih mengetahui adanya teknologi baru bernama DNA phenotyping, sebuah teknik yang mampu memprediksi penampilan fisik seseorang hanya berdasarkan sampel DNA. Teknologi itu
sebelumnya telah berhasil membantu memecahkan kasus pembunuhan lain yang sempat juga menjadi cold case. Keesokannya nih, Gover langsung temui itu detektif utama Scott Bird, dan dalam hitungan jam dana $4.000 tuh berhasil dikumpulkan buat lakuin pengujian tersebut. Sampel DNA pelaku pun dikirim ke laboratorium. Perlahan-lahan, gambaran wajah pelaku mulai terbentuk, dan satu persatu para tersangka tadi mulai tersingkir. Hingga akhirnya, pembunuh yang sebenarnya ternyata adalah seseorang yang sama sekali nggak pernah diduga siapapun. Teknologi itu juga dikembangkan oleh Parabon Nanolab. Direktur bioinformatika perusahaan tersebut, Dr. Ellen Greytak, bersama timnya tuh menganalisis sampel DNA dan menyusun sebuah snapshot report, yaitu laporan yang memprediksi penampilan fisik seorang tersangka tak dikenal berdasarkan DNA. Begitu laporannya sampai di mejanya Scott Bird, dia tuh langsung mengenali wajah tersebut. Ternyata pria itu adalah Ryan Riggs, pemuda berusia 21 tahun. Bertahun-tahun sebelum jadi polisi nih, Scott Bird nih pernah menjadi gurunya si Ryan waktu kelas 5 SD. Pas polisi mulai menyelidiki Ryan lebih dalam, mereka temukan fakta yang membangkangkan. Ternyata selama ini nih Ryan tuh selalu berada di dekat sekitar sejak awal kasus. Dia juga merupakan teman lama keluarganya Santai, bahkan menghadiri pemakamannya juga. Dia juga bahkan ikut berkeliling sama John sambil teriakin namanya Shantae saat pencarian dilakukan. Sempat juga tuh dia memeluk kedua orang tuanya Shantae saat penghormatan terakhir. Nyangka nggak? Nggak nyangka kan? Detektif kini sadar Ryan tuh sudah bersandiwara selama hampir 2 tahun tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Pada 9 November, polisi itu langsung datangi rumahnya Ryan. Namun pas sampai, mereka nih hanya bertemu dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya bilang bahwa Ryan nih sudah melarikan diri hanya beberapa jam setelah gambar hasil DNA phenotyping dipublikasikan. Hingga besok malamnya, saat sebuah kebaktian Rabu malam sedang berlangsung di gereja, Ryan tuh melakukan sesuatu yang sama sekali nggak diduga siapapun. Yang mengejutkan para detektif, kurang dari 1 jam sebelumnya, Ryan tuh tiba-tiba muncul di gereja dan membuat sebuah pengakuan yang mengerikan. Dia ngaku nih bahwa dialah yang telah membunuh Santai. Gak cuman itu saja, Ryan bersama pendeta Kinner datang ke kantor polisi buat serahkan dirinya. Detektif yang bingung langsung dong bergegas ke ruang interogasi. Saat duduk berhadapan dengannya, mereka nih biarkan tuh Ryan bercerita. Berusaha pastikan bahwa pemuda di hadapan mereka nih benar-benar pelaku yang selama ini mereka cari hampir 2 tahun. Sejujurnya, aku bahkan gak ingat gimana awal hariku waktu itu. Semuanya nih terasa seperti hari biasa. Sampai akhirnya aku melakukan apa yang kulakukan. Aku berhenti nih dan menawarinya tumpangan. Dia masuk ke dalam trukku, lalu entah kenapa nih tiba-tiba saja aku melingkarkan lengan kiriku ke lehernya dan mulai mencekiknya. Setelah itu tuh aku kembali ke truk, mengambil bilah mesin pemotong rumput yang ada di bak belakang, lalu kembali ke tempat dia berada. Aku memukulnya dengan benda itu sampai aku yakini dia benar-benar sudah meningsoi. Selama ini nih rasanya selalu ada sisi lain dalam diriku. Seolah-olah ada bagian dari diriku yang hanya menginginkan kehancuran dan kejahatan. Dan saat aku melihatnya hari itu tuh, sisi itu tuh mengambil alih. Saat itu tuh aku tahu persis apa yang diinginkannya. Satu-satunya yang diinginkannya hanyalah membunuh seseorang. Dilihat dari penjelasannya Ryan nih tentang apa yang dia lakukan terhadap Shantae, sama persis tuh dengan kondisi di TKP. Bahkan dia juga nih menyebutkan detail yang nggak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Ya sudah fix, ini si Ryan pelakunya. Setelah seluruh dakwaan dibacakan, Ryan Riggs nih akhirnya mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan berat capital murder terhadap Shantae. Saat kabar sampai ke ibu Shantae, Michelle Blankenship, dia menyampaikan pernyataan penuh haru dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada keluarganya selama proses penyelidikan. Pada tahun 2019 tuh Ryan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tapi pas Ryan ini sudah berada di penjara, rumah terbengkalai tempat jasadnya Shantae ditemukan nih tetap menjadi bayang-bayang kelam bagi warga kota. Lokasi itu kemudian dikenal sebagai rumah berhantu atau haunted house. Banyak orang nekat tuh buat panjat pagarnya untuk menjelajahi bangunan tersebut. Maklumlah FOMO. Itu juga membuat luka lama keluarganya Shantae ini terbuka. Tapi untungnya nih, pada tahun 2025, rumah itu akhirnya dirobohkan beserta storm cellar-nya. Harapannya sederhana, buat menutup lembaran kelam dan memperoleh kedamaian serta bisa melangkah maju. Itulah kasus dari Shantae Blankenship, di mana pelakunya nih pandai sekali bersembunyi di antara orang-orang di community itu, yang dimana dia juga membuat 3 orang yang tak bersalah ini menjadi tersangka utama. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Dislike yang mau digepet hartanya. Sampai jumpa lagi di ngepet selanjutnya. Ciao! Jangan pada